Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Shaimin, shaimat, mirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini Allah masih cinta kita. Allah masih sayang kita. Allah masih menginginkan kita kembali dengan keadaan suci. Oleh karena itu kita diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita, untuk merubah hati kita, merubah diri kita yang terbaik agar kita selamat di dunia wal akhirah. Saimin, saimat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam puasa kita tidak hanya mengerjakan hal-hal yang wajib, mengerjakan hal-hal yang sunnah, tapi kita juga harus memperhatikan ada hal-hal yang dapat merusak, yang dapat membatalkan puasa seseorang apabila dilakukan. Untuk tema kita pada kali ini, bagaimana hukum menangis, menelan ludah, dan menggosok gigi ketika berpuasa. Kita bahas yang pertama, hukum menangis ketika berpuasa, yaitu tidak membatalkan puasa. Walaupun sepanjang kita berpuasa kita menangis, mengeluarkan air mata, tidak membatalkan puasa kita. Terkecuali mungkin kita menangis meminum air mata kita. Itu yang dapat membatalkan puasa. Apabila kita menangis seperti biasa, itu tidak membatalkan puasa kita dan tetap sah puasa kita. Kemudian hukum menelan ludah. Menelan ludah apakah membatalkan puasa? Menelan ludah tidak membatalkan puasa. Asalkan apa? Asalkan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, ludah itu ludah kita sendiri, yaitu tidak membatalkan puasa. Bila kita menelan ludah orang lain, membatalkan puasa, jelas. Yang kedua, ludah itu tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Apabila ludah itu tercampur dengan sesuatu yang berasa di mulut kita, kemudian kita telan, itu batal karena sudah tercampur dengan sesuatu. Kemudian yang ketiga, ludah tersebut masih berada di dalam mulut kita. Apabila ludah tersebut, misalkan ketika kita mengeluarkan ludah di gelas atau kita mengumpulkan ludah kemudian kita telan ludah kita, itu batal karena ludahnya itu sudah keluar, bukan di mulut kita lagi. Tapi ketika kita menelan ludah seperti biasa dengan syarat-syarat yang tadi, ludah tersebut tidak membatalkan puasa. Artinya menelan ludah tidak membatalkan puasa, seperti yang telah kita rincikan. Kemudian, bagaimana hukum menggosok gigi? Hukum menggosok gigi itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa mungkin ya jelas menelan sikat giginya, itu batal. Tapi kalau sikat gigi ya tidak membatalkan puasa. Tapi ada hukumnya. Apa hukumnya? Makruh. Makruh ini hal yang dibenci oleh Allah. Apabila kita lakukan ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ya kita sikat gigi menggunakan odol ya. Odol itu ada rasanya. Selama kita tidak menelan, tidak kita telan odol tersebut, atau kita kumur-kumur tidak tertelan,
itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada hukumnya makruh. Artinya hal yang tidak disukai. Kalau bisa jangan kita lakukan sikat gigi pada waktu-waktu sedang berpuasa. Kalau bisa kita melakukan sikat gigi ketika waktu sahur. Itu alangkah baiknya. Tapi kalau kita yakin misalkan ada makanan yang menyelip di gigi kita, ya kita kumur-kumur dan kita keluarkan, jangan kita telan. Karena kalau kita telan itu membatalkan puasa. Jadi dari ringkasan ini, pertama, menangis tidak membatalkan puasa. Walaupun sepanjang puasa kita menangis, mengeluarkan air mata, itu tidak membatalkan puasa. Menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan syarat yang tadi kita sebutkan. Itu ludah sendiri, tidak bercampur dengan yang lain, dan masih berada di tempatnya di mulut kita. Kemudian menggosok gigi. Menggosok gigi tidak membatalkan puasa, tetapi hukumnya makruh. Semoga bermanfaat dan kita dapat berhati-hati untuk menjaga kuantitas ibadah puasa kita. Semoga ibadah kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.